Pemirsa, banjir merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek. Ketinggian banjir bervariasi bahkan mencapai 3 meter. Lalu apakah sore ini banjir sudah mulai surut dan bagaimana dampak banjir terhadap warga sekitar dan lalu lintasnya seperti apa? Sudah ada rekan Valeri Budianto dari Pesanggerahan Jakarta Selatan dan ada Rifki Nafis dari Rawajati Jakarta Selatan serta Devi Syafira dari Kemang Pratama Bekasi dan Andromeda Rizal dari Pondok Gede Permai Bekasi. Kita ke rekan Valeri terlebih dahulu. Valeri, bagaimana kondisi terkini banjir di Pesanggerahan Jakarta Selatan? Apakah sudah mulai surut? Ya, Zilvia dan juga Vera, hingga saat ini banjir masih belum surut di Kompleks IKPN Bintaro. Hingga saat ini tinggi banjir masih bervariasi mulai dari 1,5 meter hingga 3,5 meter. Saat ini saya sedang berada di atas perahu, namun bukan untuk melakukan evakuasi, melainkan untuk mengantarkan warga yang tadi mendapatkan makanan jelang berbuka puasa, lalu juga para petugas yang bertugas untuk mengendarai perahu karet ini sedang mendistribusikan makanan jelang berbuka puasa, karena memang perahu karet menjadi satu-satunya moda transportasi yang menjadi lalu lintas warga, karena memang seluruh akses jalan ini tidak dapat dilewati oleh kendaraan. Ada beberapa perahu karet yang memang beroperasi di sini, dan bisa dilihat bahwa di sini ada beberapa warga yang juga ikut bersama dengan saya membawa makanan dan juga hal-hal lainnya selesai melakukan aktivitas, karena memang ada sejumlah warga yang masih memilih untuk tidak ikut evakuasi, melainkan tetap berada di rumahnya. Karena kalau kita melihat di area kiri dan kanan, juga mayoritas warga yang tinggal di kompleks IKPN Bintaro ini memiliki rumah sekitar 2 hingga 3 tingkat, sehingga bagi mereka yang memilih untuk tidak dievakuasi, mereka langsung berpindah dari lantai 1, mereka mengungsi ke lantai 2 dan juga ke lantai 3 rumahnya. Namun yang perlu diketahui adalah Kompleks IKPN Bekasi ini sangat besar, dan untuk area depan dari gerbang utama hingga 300 meter ke dalam ini tidak tergenang banjir sama sekali. Nah, banjir ini baru mulai menggenangi area IKPN ini sekitar 300 meter sejak dari gerbang utama hingga 1 kilometer ke dalam. Ini adalah area dalam dari IKPN Bekasi yang untuk kedalaman banjirnya mencapai 1,5 hingga 3,5 meter. Adapun untuk penyebab banjir di sini adalah luapan dari Kali Pesanggerahan yang sebenarnya tadi sudah sempat surut kalinya ini, namun tadi sempat terjadi hujan, kembali hujan sekitar pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga memang untuk banjir masih tidak kunjung surut, masih terus menggenangi warga yang tinggal di kompleks IKPN Bintaro, Jakarta Selatan. Nah, untuk warga yang dievakuasi, total ada sekitar 70 kakak. Mereka ini dievakuasi ke rumah-rumah yang berada di area depan kompleks IKPN. Jadi yang tidak tergenang banjir, kemudian juga terkait dengan situasi yang terkena banjir saat ini, di area dalam terjadi pemadaman listrik. Namun pemadaman listrik sekali lagi hanya terjadi di area dalam, sedangkan untuk area luar ini sama sekali tidak terjadi pemadaman listrik. Nah, ini adalah salah satu warga yang sudah berhasil tiba ke rumahnya. Ia akan kembali ke rumahnya. Jadi tadi sistemnya adalah warga yang ingin memesan perahu, mereka mengatakan kepada pihak kelurahan yang memang sudah bersiaga di area titik dimulainya titik temu dari perahu karet ini, kemudian menyebutkan alamat mereka masing-masing, lalu mereka akan dijemput. Begitu pula sebaliknya apabila mereka yang ingin beraktivitas misalnya ke kantor, ada yang baru ke kantor tadi di sore hingga malam hari, mereka meminta dan juga memesan pada ketua RT, ketua RW, ada alamatnya yang tertera, kemudian nanti pihak dari operator perahu karet, baik itu dari BPBD, ada dari Brimob, ada TNI, Polri, seluruhnya ini langsung bersiaga untuk mengevakuasi warga yang ada di sini. Teleponnya mati semua, Pak. Listrikan. Caranya gitu. Assalamualaikum, Ibu. Udah, yuk kan neneknya. Yuk masuk ke dalam, periksa. Kalau masalah balik mah gampang. Ntar gue balik kemarin tinggal lu tepuk tangan aja. Ntar kita lanjut lagi kok. No, di bawah no ada center, no. Tunggu aja sini ya. No, di bawah ada center, no. Ntar kita No. Nah, ini Bu. Ini ke atas aja, Bu. Itu apa makanannya di atas? Apa mau diantar di bawah? Di bawah aja, makanan. Makan Brian. Oh, Brian. Iya. Cucu saya. Oh iya. Nenek mau ikut aja. Di rumah aja yuk. Bisa. Emang di sini nggak? Nggak apa-apa.
Itunya udah ini. Udah agak rapuh. Rapuh, jangan. Mau ngasih makanan apa mau naik katanya? Jangan nanti jatuh. Ya, jadi makanannya taruh atas aja nih. Makanannya. Makanan sama lilin. Pilih. Mana yang dia? Nggak bisa, Bu. Ini adalah aksi dari seorang cucu yang tadi mengambilkan makanan untuk berbuka puasa dan mengantarkan kepada neneknya yang tidak bisa keluar rumah dan memilih untuk bertahan di lantai 2. Jadi lilin ya? Terima kasih. Tadi baru nenek bilang, aduh, Nenek kurang apa lagi? bukan sebelum itu. Ada anak saya kan. Nenek, nyalain lilin ya. Bawahnya piring ini ya, piring beling ya. Ya. Makasih ya. Kalau Nenek nggak usah ikut berarti. Posisi dia. Tunggu aja dulu, nggak ikut. Kita nggak tapi ya, Nenek ya. Ada yang kurang lagi nggak? Ada. Udah cukup. Lewat mana, Bang? Ini sini aja, Bang. Naik nih. Nah, di atas ya. Di atas kan? Mbak, ini kan pihak dari komplek menyediakan bantuan ya, Mbak. Total ada berapa bantuan misalnya untuk makanan yang memang didistribusikan kepada warga di sini jelang berbuka puasa? Totalnya lebih dari, ya kemungkinan lebih dari 200 total. Tunggu belum. 200 pitch. Nah, ayo. Lebih dari 200 box ya. Dan seluruhnya ini memang diberikan jelang berbuka puasa ya, karena memang tidak memungkinkan bagi warga untuk keluar masuk. Cucunya. Apa saja yang diberikan? Yang anaknya kan? Snacknya roti biasanya, air mineral, Bloge Pak. dan Kiri itu nasi box. gang kedua. Mbak ini sudah mengendarai perahu karet Ini sejak Bapak yang pukul topi. berapa? Ya itu dia. Ya dulu Pak. Satu rumpun berarti. 10 pagi, Kita tinggal non-stop Mbak, Non-stop sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Kelilingin ini sudah berapa kali berarti? Lebih dari 10. Lebih dari 10 kali ya, karena memang sekali berkeliling perahu karet ini memakan waktu hingga 30 menit ya. Iya, benar. Biasa kalau misalnya sekali keliling ini mengantar berapa warga, Mbak? Biasanya 12, lebih bisa, 15 orang. Ini jelang sore hingga malam hari katanya semakin curam ya. Air juga semakin tinggi, debit air. Dan itu berarti antisipasi akan seperti apa? Karena kan pasti akan berbahaya ya bagi warga. Kalau misalnya masih ingin keluar masuk menggunakan perahu karet, himbauannya seperti apa? Himbauannya sih tadi sudah diberitahukan kalau sampai pukul 5 sore perahu sudah selesai Baik, berarti memang perahu ini sebenarnya dijadwalkan untuk terakhir beroperasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun karena memang melihat kebutuhan dan memang tujuan utama dari perahu karet adalah untuk membantu lalu lintas dari warga yang terjebak banjir di sini, maka perahu karet masih terus beroperasi hingga saat ini jelang berbuka puasa. Sementara demikian, Sylvia Vera kembalikan dari studio. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.